Halo Pak Ari dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Marcelino Liputra dengan NIM 2022 011005. Nah, pada pertemuan ke-10 dalam mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan melalui presentasi kali ini. Jadi di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis risiko. Oke, di sini saya akan membahas ada 9 poin atau 9 jenis risiko. Saya mulai dari yang pertama. Di sini ada pure risk atau risiko murni. Jadi ini merupakan situasi di mana hanya kerugian yang bisa terjadi tanpa adanya potensi keuntungan. Nah, hal ini biasanya merupakan peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan, seperti bencana alam, kecelakaan, dan seringkali dapat diasuransikan. Jadi misal bencana alam dan kejadian di luar kendali, seperti force majeure, itu termasuk dalam risiko murni atau pure risk. Nah, contohnya itu bisa kebakaran di gedung. Jadi, semisal terjadi kebakaran, bisnis ini kan akan menderita yang namanya kerugian. Nah, jika nggak terjadi kebakaran, bisnis nggak mendapatkan keuntungan, tetapi tetap menghindari kerugian. Seperti itu. Yang kedua, ada business risk atau risiko bisnis. Jadi, ini merupakan potensi kerugian ataupun kegagalan yang terkait dengan lingkungan dan operasionalnya bisnis. Jadi, ini mencakup seluruh kegiatan operasional dari si bisnis tersebut. Nah, risikonya ini bisa berkaitan dengan fluktuasi pasar, persaingan, dan perubahan preferensi pelanggan. Nah, contohnya ini bisa jadi dalam sebuah peluncuran produk yang baru, kan produk baru ini mungkin nggak terjual seperti yang diharapkan. Kalau nggak sesuai dengan harapan awal, tentunya akan menyebabkan kerugian finansial bagi si perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada monetary risk atau risiko moneter. Jadi, risiko ini tuh melibatkan potensi kerugian finansial karena berbagai faktor. Contohnya ini fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi jika perusahaan ini beroperasi dengan banyak mata uang, nilai tukar yang nggak menguntungkan dapat menyebabkan kerugian finansial. Nah, lalu yang berikutnya ada operational risk atau risiko operasional. Ini merupakan risiko yang timbul dari operasional sehari-hari sebuah bisnis. Ini mencakup gangguan dalam proses, masalah rantai pasokan, human error, atau kegagalan peralatan yang dapat mengganggu kegiatan operasionalnya. Nah, contohnya ini bisa berupa kerusakan peralatan. Nah, jika sebuah peralatan, katakanlah dalam sebuah pabrik, si mesin pabrik ini rusak, tentunya kan ini akan menghentikan atau menghambat proses produksi. Nah, jadinya produksinya nggak berjalan dengan lancar, dan hasil akhirnya tentunya akan menyebabkan kerugian perusahaan. Seperti itu. Lalu yang kelima, di sini ada direct risk atau risiko langsung. Jadi ini potensi kerugian atau kerusakan pada properti fisik. Nah, risiko ini menyebabkan kerugian langsung pada aset yang berwujud. Contohnya, misal dalam sebuah bencana alam, katakanlah badai besar atau angin topan misalnya, itu kan akan merusak bangunan. Nah, struktur fisiknya atau struktur fisik bangunan itu tentunya kan rusak. Nah, berarti secara langsung perusahaan ini kan dirugikan dan nanti harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan. Seperti itu. Lalu yang keenam, ada indirect risk atau risiko tidak langsung. Jadi ini melibatkan kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi dari kerusakan properti tidak langsung. Contohnya, misal kehilangan pendapatan sewa karena properti yang rusak. Nah, tentunya kan kalau propertinya rusak atau nggak layak, itu kan pastinya nggak pantas buat kita berikan sewa ke orang lain. Nah, kalau kita nggak bisa memberikan sewa, tentunya kan penghasilan dari sewanya juga kan akan terhenti ataupun hilang seperti itu. Lalu yang ketujuh, di sini ada liability risk atau risiko kewajiban. Jadi ini merupakan potensi untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang disebabkan kepada orang lain. Nah, hal ini dapat mencakup tuntutan hukum, klaim hukum, atau kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan lainnya. Nah, contohnya kita punya sebuah toko, lalu ada pelanggan yang jatuh misalnya di toko kita karena terpeleset yang disebabkan oleh lantai yang licin misalnya. Nah, toko tersebut kan mungkin aja digugat untuk biaya pengobatan dan kerusakan lainnya akibat kelalaian si manajemennya. Seperti itu. Yang kedelapan, ada personal risk atau risiko pribadi. Jadi hal ini melibatkan potensi kerugian yang memengaruhi individu
secara pribadi. Misalnya risiko kesehatan, keselamatan, cedera, atau perputaran karyawan. Nah, contohnya di sini sakit atau cedera karyawan jika si anggota timnya itu yang krusial itu nggak dapat bekerja karena masalah kesehatan, kan hal ini akan memengaruhi kinerja bisnisnya. Karena kan poin pentingnya itu si sumber daya manusia yang satu ini nih sakit nih, jadi kan produktivitasnya terhenti dan akhirnya menghambat pekerjaan tim atau pekerjaan perusahaan. Lalu yang ketiga ada constraint risk atau risiko berbasis kendala. Ini timbul dari keterbatasan seperti waktu, budget atau anggaran, atau sumber daya yang dapat memengaruhi hasil atau kinerja proyek perusahaan. Nah, contohnya misal proyek software atau perangkat lunak dengan deadline yang ketat dan anggaran tetap. Mungkin ini menghadapi penundaan atau masalah kualitas jika muncul tantangan tak terduga, seperti kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi baru, perubahan harga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.